Sekarang Nisha mau perkenalkan ya para narasumber yang sudah terhubung di pagi hari ini. Yang pertama ada Dr. Dedianto Hengki MGC. Selamat pagi Dr. Dedi. Selamat pagi Mbak Nisha, salam semua untuk Sobat Sonora dimanapun berada. Oke, Salam sehat. gimana dokter sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Aduh sehat ya dokter ya. Dan dokter Iya, Dedi ini nggak sendirian, Sobat Sonora sudah ditemani juga dengan apoteker Alexander Victory. Selamat pagi Mas Alex. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Oke, gimana Mas Alex sehat? Sehat selalu, sehat selalu. Aduh puji Tuhan ini sehat-sehat narasumber saya, sahabat Sonora ya. Ini wajahnya cerah, happy-happy gitu ya. Nah, ini tema hari ini adalah nutrisi tepat dewasa sehat. Nah, sebenarnya bisa dijelaskan dulu nggak sih Dokter Dedi maupun Mas Alex begitu ya. Kenapa sih kita ambilnya nutrisi tepat dewasa sehat? Karena biasanya kalau ngomongin nutrisi ini kan terkaitnya sama anak-anak begitu ya. Tapi sekarang kita ambil sudut pandang dewasa sehat. Nah, ini kenapa sih begitu? oke, baik. Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara nutrisi ya kaitannya dengan makan ya. Jadi sebetulnya nggak cuma anak-anak doang yang butuh makan dan nutrisi pastinya ya. Orang dewasa bahkan sampai lansia pun butuh makan ya. Karena di dalam makanan itu banyak terkandung zat nutrisi yang diperlukan untuk kesehatan tubuh kita ya. Jadi kalau kita lihat ya fungsi zat nutrisi atau gizi ini sangat banyak ya. Yang pasti yang pertama adalah sebagai sumber energi. Ya, jadi kalau kayak saya ibaratkan tubuh kita ini seperti kendaraan ya, kendaraan supaya bisa berjalan tentu saja butuh bahan bakar. Ya, jadi ya Iya. kita butuh bahan makan, bahan bakar ya supaya kita bisa bergerak beraktivitas. Nah, selain itu juga tidak lupa bahwa di dalam makanan itu banyak terkandung zat nutrisi yang penting untuk proses regenerasi. Jadi tubuh kita kan banyak atau tersusun dari berbagai sel ya maupun jaringan. Nah, setiap sel dan jaringan itu kan suatu saat ada umurnya ya. Jadi pada saat umurnya habis dia butuh untuk dibentuk yang baru ya. Prosesnya namanya regenerasi. Nah, proses regenerasi ini kalau saya ibaratkan lagi barang kita kendaraan ya, mobil misalnya ya, kan kalau ada waktunya kan spare part perlu diganti. Nah, sama nih ya. Jadi dia makanan ini fungsi untuk meregenerasi sel, mengganti spare part di badan kita yang mungkin umurnya sudah habis dan perlu diganti yang baru. Nah, yang terakhir yang pastinya yang paling penting juga adalah untuk menjalankan fungsi ya. Kalau istilah medis namanya fungsi fisiologis. Ya, bernapas, ya, mencerna makanan, bahkan mencerna makanan pun butuh makan gitu ya. Ya, ya gitu. Jadi dan pastinya pembentukan fungsi-fungsi lain misalnya untuk pembentukan sel darah merah, ya, pembuangan racun ya. Nah, itu semuanya membutuhkan makanan, membutuhkan zat-zat gizi. Jadi intinya pada saat kita makan tidak sekedar tujuannya untuk kenyang saja, ternyata masih banyak ya hal-hal yang lain yang ternyata sangat penting gitu ya berperan dalam tubuh kita, tidak hanya pada proses pertumbuhan pada anak, tapi juga ternyata orang dewasa pun sel-selnya itu butuh diganti yang baru, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi sebenarnya kita isi bensin itu perlu juga ya dokter ya? Betul. Nggak cuma kendaraan sahabat sonora, ternyata badan kita kalau diibaratkan kendaraan juga harus diisi bahan bakarnya biar bisa jalan, biar bisa beraktivitas, berkegiatan, itu makanan penting banget. Dan ternyata nggak asal kenyang ya dokter ya, jadi Betul. harus diperhatikan apa sih yang kita makan gitu sahabat sonora, kandungan apa yang terdapat di dalam makanan kita begitu. Oke, nah sebenarnya dokter, apa sih manfaat kecukupan nutrisi harian nih untuk dewasa sampai lansia dokter? Ya, jadi sebetulnya kan seperti tadi saya sudah sebutkan bahwa memenuhi kecukupan gizi itu kan tujuannya atau dampaknya itu kan sangat luas ya. Ya, jadi kalau untuk lansia sendiri ya kan sebetulnya kan untuk lansia itu kan misalnya sel-sel tulang ya. Tulang itu kan sudah mulai pembentukannya tidak seoptimal pada saat dewasa. Dan untuk pembentukan tulang saya ambil contoh misalnya kita butuh kalsium, ya kita butuh vitamin D. Nah, itu tentu saja di sini peran-peran zat gizi diperlukan ya dengan asupan makanan yang cukup. Ya, jadi setiap zat gizi itu menentukan bagaimana kualitas hidup seseorang itu akan menjadi seperti apa. Ya, jadi penting memperhatikan jumlah jangan sampai kurang dan tentu saja kualitas. Ya, disesuaikan dengan usia dan kebutuhan pastinya.
Oke deh, baik. Jadi begitu ya dokter ya. Nah, Ya. dokter sebenarnya ada nggak sih gitu ciri-ciri orang ternyata dia mulai kekurangan nutrisi? Ini sebenarnya ada tanda-tandanya nggak sih dokter? Ya, kalau kita lihat ya, tanda-tanda kekurangan gizi ya atau nutrisi itu bisa berbeda ya antara anak dan dewasa ya. Kalau anak kan kita bisa lihat dari pertumbuhannya ya, yang relatif lebih lambat ya dibandingkan anak-anak yang tumbuh optimal. Tetapi kalau orang dewasa tentu saja ada parameter lain yang dapat kita gunakan. Yang paling gampang apa? Yang paling gampang adalah ya bisa dilihat dari berat badan dibandingkan dengan tinggi badannya ya. Ya, kita kenal dengan istilah namanya indeks massa tubuh. Jadi kalau kondisi yang paling mudah sebenarnya dideteksi ya, indeks massa tubuh kita ya normalnya itu jangan sampai kurang dari 18,5. Idealnya antara 18,5 sampai 22,9. Jadi itu untuk orang Asia ya. Nah, indeks massa tubuh ini didapatkan dari pembagian berat badan seseorang dibandingkan dengan tinggi badannya. Nanti dihasilkan indeks massa tubuh seperti itu. Itu yang paling sederhana. Oke. Nah, tapi bisa juga dilihat dari yang lain, misalnya massa otot, ya kan? Massa otot yang berkurang, ya. Tetapi nanti kalau semakin lama akan mempengaruhi aktivitas dan kualitas hidupnya. Misalnya dia menjadi tidak bugar, gampang lelah, ya. Tidak fit untuk beraktivitas. Yang paling panjang kalau terjadi defisiensi, namanya defisiensi zat gizi. Gejalanya seperti apa? Ya tergantung dia defisiensinya zat nutrisi apa. Kalau misalnya kurang zat besi, ya dia bisa mengalami anemia. Kalau kurang asupan protein, ya terjadi defisit dari massa otot. Jadi ototnya kecil gitu ya. Jadi hanya kulit misalnya berbalut tulang ya tanpa massa otot yang mencukupi. Jadi gejala defisiensi juga luas sekali, tergantung dari defisiensi zat gizi apa gitu. Oke, begitu ya sahabat Sonora. Jadi misalkan kita bisa ngecek sendiri gitu dokter ya. Kita ngecek berat badan kita berapa sih, tinggi badan kita berapa, terus kita bagi atau kita bandingkan begitu. Nah, yang normal itu 18,5 sampai 22,9 begitu. Oke deh, baik. Jadi Anda bisa ngecek-ngecek sendiri naker-naker gitu ya sahabat Sonora ya. Ini kira-kira saya kekurangan gizi atau enggak gitu. Nah, baik. Kemudian dokter, sebenarnya kandungan apa sih yang harus diperhatikan dalam nutrisi harian kita, dokter? Iya. Jadi kalau kita makan itu seperti tadi bilang tadi jangan sekedar kenyang ya. Jadi sebenarnya kalau kenyang itu sebenarnya kita baru memenuhi satu syarat dari makanan yaitu cukup kalori atau energi. Nah, ternyata makan itu tidak hanya memperhatikan kalori saja, tetapi ada hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Yang pertama pasti kalori atau energi harus cukup. Nah, cukup itu bagaimana? Cukup kan relatif ya. Jadi tiap orang bisa beda-beda, tergantung dari apa? Ya tergantung dari usia, tergantung dari aktivitasnya. Jadi semakin dia aktif, ya mungkin makannya bisa lebih banyak gitu ya. Ya jadi kalau mau makan lebih banyak, ya gerak lebih banyak. Nah, itu sebenarnya kan teori yang sederhana ya, ya seperti Iya, betul. timbangan ya. Ya jadi selama yang masuk dan yang kita gunakan itu seimbang, ya berat badan kita akan stabil. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diperhatikan keragaman ya karena ya tubuh kita nggak semata-mata cuma perlu nasi, nggak cuma perlu mie misalnya. Tetapi tubuh jadi kalau kita di dalam nasi, dalam mie gitu ya, itu kan banyak terkandung karbohidrat. Ya karbohidrat memang sumber energi utama. Tetapi tubuh juga butuh protein, butuh lemak, butuh vitamin, butuh mineral, butuh air. Jadi artinya selain secara jumlah harus cukup sesuai dengan kebutuhan, secara keragaman juga harus beragam. Jadi jangan hanya makan telur aja tapi nggak makan yang lain. Akibatnya apa? Proteinnya tercukupi, tapi energinya kurang, nggak ada vitamin, nggak ada mineral yang cukup, misalnya seperti itu. Jadi harus beragam. Kalau kita mengacu pada rekomendasi dari pemerintah adalah namanya gizi seimbang. Seimbang itu ya seimbang secara jumlah, seimbang secara keragaman. Nah, itu ya. Jadi jumlah dan keragamannya juga harus. Dan yang terakhir yang paling penting adalah kualitas. Ya, makanan boleh sama-sama sumber karbohidrat, tapi sumber karbohidrat ada yang lebih sehat, ada yang kurang sehat. Misalnya makan gula pasir, itu kan karbohidrat. Ya, tapi kalau makannya banyak, tentu akan menimbulkan penyakit. Nah, tapi kita bisa memilih jenis karbohidrat yang lebih sehat. Misalnya makanan yang tinggi serat, nasi merah seperti itu.
Lemak juga, lemak kita bisa makan lemak yang dari makanan gorengan, tetapi kita bisa pilih makanan dari lemak yang sehat, dari alpukat, dari minyak ikan dan sebagainya. Jadi jumlah, keragaman, dan jenisnya pun harus kita perhatikan, begitu. Oke, jadi ini untuk Anda sahabat Sonora yang geng mie instan siapa ini? Geng mie instan nih harus mencari cara gitu ya gimana biar lebih sehat lagi gitu ya. Karena karbohidrat kita bisa pilih yang lebih sehat lagi gitu dokter ya ibaratnya begitu. Iya, jadi mie instan Gitu. pun bisa kita ragamkan ya. Jadi tambahin Heeh. telurnya, ditambahin sayur dan sebagainya sehingga tidak hanya menjadi sumber karbo tapi juga ada protein, lemak dan vitamin dan mineral begitu. Oke, benar banget. Jadi sebenarnya bisa dikreasikan gitu ya dokter ya, gimana si mie instan ini bisa lebih sehat gitu. Oke deh, baik. Nah, kemudian dokter, kalau misalkan kita ingin konsumsi suplemen gitu ya, untuk suplemen nutrisi gitu. Sebenarnya gimana sih cara menentukan pilihan suplemen nutrisi yang baik dokter? Karena di pasaran kan banyak banget nih jenisnya gitu. Nah kira-kira dokter ada saran nggak sih untuk sahabat Sonora kalau misalnya ingin konsumsi suplemen nutrisi, milihnya gimana gitu? Ya, jadi kalau kita bicara suplemen nutrisi kan banyak ragamnya ya. Nah, salah satunya kalau yang banyak digunakan sebagai suplemen makanan itu bentuknya susu ya. Nah, jadi syaratnya gimana? Ya sebetulnya jawabannya sudah saya jawab sebelumnya ya. Jadi pastikan bahwa suplemen makanan yang kita pilih itu memenuhi satu, secara kalori atau energi dapat mencukupi. Dua, secara keragaman nutrisi itu lengkap kan bisa dilihat tuh dari boxnya atau kemasannya ya. Berapa kandungan karbohidrat, protein, lemak, apakah ada vitamin dan mineral yang mencukupi. Ya, yang ketiga pastinya suplemen nutrisi ini disesuaikan dengan usia. Karena suplemen makanan itu ya untuk anak dan dewasa atau lansia bisa aja berbeda ya, disesuaikan. Yang ketiga adalah pastikan mudah didapat ya. Jadi kalau mau beli ya gampang gitu ya, mudah didapat ya, lalu secara rasa juga suka ya, sehingga kita tidak Hmm. merasa terpaksa gitu ya. Suplemen nutrisi ini bisa digunakan sebagai makanan pelengkap ya kalau dirasa makanan dari diet sehari-hari masih kurang, seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya dokter suplementasi kayak susu begitu ya di pasaran ini bisa membantu menjaga daya tahan tubuh atau enggak sih dokter terutama di masa pandemi kayak sekarang gitu. Ya, jadi kalau kita mengacu pada berarti ini efek preventif ya. Jadi efek preventif. Jadi kalau kita lihat sebetulnya kalau kita bicara masa pandemi kan sebetulnya salah satu strategi untuk mencegah paparan infeksi apapun ya, nggak cuma COVID sebetulnya ya, adalah dengan menjaga imunitas tubuh yang baik di dalam tubuh kita. Nah, imunitas yang baik itu dapat dicapai salah satunya adalah dengan memenuhi gizi yang cukup dan tepat ya, sehingga karena tadi saya bilang kalau makanan itu salah satu fungsinya adalah untuk memiliki efek fisiologis ya. Jadi salah satu misalnya untuk pembentukan sel. Nah, pembentukan sel apa? Banyak, salah satunya adalah sel imun ya, sel-sel yang menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi dengan memenuhi kebutuhan gizi yang baik ya, misalnya orang-orang yang dari dietnya merasa kurang nih, lalu dia ditambahkan dengan suplemen nutrisi sehingga kebutuhan nutrisinya tercukupi, keragamannya juga tercukupi, maka kerja tubuh dalam menjaga imunitas tentu saja akan menjadi lebih optimal begitu. Oke deh baik. Begitu ya sahabat Sonora perbincangan awal kita begitu seputar nutrisi pada orang dewasa gitu. Dan kita akan lanjutkan lagi tentunya di segmen selanjutnya. Kita akan break dulu. Silakan untuk Anda nih yang punya pertanyaan seputar nutrisi tepat dewasa sehat ya. Boleh langsung dikirimkan via WhatsApp ke 08175483 Sekali lagi nih saya ulangi di 08175483 dan kami akan segera kembali sesaat lagi.
Oke, Dokter Dedi dan Mas Alex, kita on air ya. Oke, baik sahabat sonora, kita sambung lagi gitu ya, perbincangan seputar nutrisi tepat dewasa sehat bekerja sama dengan PT Kalbe Farma ya. Dengan narasumber ada Dr. Dedianto Hengki MGC dan juga ada apoteker Alexander Victory. Nah, tadi sudah kita bahas sedikit gitu ya sahabat sonora ya seputar nutrisi pada orang dewasa. Kalau ngomongin nutrisi tuh nggak melulu di skop anak-anak aja gitu, karena sampai kita dewasa, sampai kita lansia juga kita masih butuh yang namanya asupan makanan bernutrisi begitu ya. Dan tadi sudah dijelaskan juga sebenarnya gimana cara mengukur apakah orang tersebut nutrisinya sudah tepat atau belum, kemudian sebenarnya ada nggak sih pemenuhan nutrisi lain gitu ya selain dari asupan makanan. Nah, kita bakal ngobrol lebih lanjut lagi sahabat sonora bersama dengan Dr. Dedi dan juga Mas Alexander gitu ya. Nah, sebenarnya untuk pemilihan pemenuhan nutrisi untuk dewasa dan lansia dalam menjaga daya tahan tubuh ini ada alternatif lain begitu atau enggak sih gitu. Nah, mungkin Mas Alex bisa membantu menjawab nih. Oke, makasih Mbak Isya. Tadi ya mungkin melanjuti dari Mas Alex. Halo? Ya. Ya, oke, baik. Ya, tadi melanjuti dari Dokter Dedi juga terkait dengan nutrisi, kelengkapan hariannya. Sebenarnya ada nggak sih produk? Kalau misalnya kita bilang produk, berarti istilahnya adalah suplementasi ya, gitu ya. Nah, bentuknya sendiri memang kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya harian kita makan kan, tingkatannya itu adalah makanan padat ya yang kita makan. Tapi seiring dengan bertambahnya waktu, ada berbagai macam pilihan nih, nggak hanya padat aja, tapi istilahnya bisa lunak, nanti masuk juga ke makanan cair. Nah, makanan cair ini kita sebut sebagai suplementasi ya, tambahan. Di mana tambahan sini nutrisi cair ini harus ada dan memang harus ada kandungan makronutrien, bisa dari tadi ya, karbohidrat, protein, lemak yang baik, dan juga mikronutrien, bisa dari vitamin, mineral, serat gitu. Nah, untuk itu dari Kalbe kita membawakan satu produk yang kita namakan adalah untuk produk Entramix, di mana Entramix ini merupakan nutrisi suplementasi cair yang mengandung nutrisi yang lengkap dan juga seimbang untuk harian dewasa. Nah, itu ya kali Mbak Nisa ya. Oke, jadi ada satu produk yang baik gitu ya dari PT Kalbe Farma sahabat Sonora ini namanya Entramix. Nah, Mas Alex bisa jelasin nggak sih ke sahabat Sonora gitu ya sebenarnya Entramix ini kandungannya apa sih yang ada di dalamnya gitu? Ya iya. Kalau misalnya terkait kandungan tadi ya makronutrien, mikronutrien, dan memang ada satu yang spesifik ada di Entramix yaitu adalah inulin. Nah, bertanya kan ya, inulin ini apa gitu kan? Nah, inulin ini fungsinya ini sebagai serat larut dan juga berfungsi sebagai prebiotik. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan gitu. Dan juga Entramix sudah diformulasikan untuk bebas dari kolesterol. Jadi kalau misalnya orang makan, oh ini ada kolesterol atau enggak, jangan takut, kita bebas dari kolesterol itu sendiri. Gitu dia. Oke, jadi ini untuk mungkin sahabat Sonora yang perutnya suka error-error gitu ya. Ini ada kandungan inulin sahabat Sonora di dalam produk Entramix ya, yang ada prebiotiknya, jadi bisa menjaga untuk saluran pencernaan kita tetap sehat dan prima gitu. Betul banget Mbak Nisa. Mas Alex, ini sebenarnya kapan sih waktu terbaik konsumsi Entramix? Sehari berapa kali gitu untuk yang baiknya? Oke. Ya. Untuk waktu terbaiknya kita sarankan memang konsumsi sebagai suplementasi ya, sebagai tambahan ya, adalah di 2 gelas per hari. Bisa di pagi hari ya, bisa mungkin jam 8 pagi mau berangkat kerja, atau mungkin jam 10 gitu ya. Sama mungkin pas nanti waktu-waktu santai, waktu bisa kapan aja tuh, bisa sore hari, bisa malam hari juga. Tapi kalau misalnya mau digabung sama makan siang nih misalnya, boleh atau enggak? Boleh aja, enggak ada masalah kok ditambahkan di situ. Gitu dia. Oke, ini kalau kalau yang doyan bisa jadi berkali-kali gitu boleh nggak sih Mas Alex? Oh, kalau misalnya berkali-kali boleh atau tidak ada masalah karena kita konsepnya kan nutrisi ya. Efek sampingnya ada kok efek sampingnya, kenyang. Itu dia. Karena memang Kenyang di satu terus sajian, gitu ya. betul, karena di satu sajian yang terakhir
kita ada kalorinya itu kan dari karbohidrat, protein, dan juga lemak itu sendiri gitu. Memang untuk bagian porsinya kita sudah mengikuti dari panduan dari Kementerian Kesehatan tadi ya, gizi seimbang. Jadi ada semua makronutrien dan mikronutriennya gitu. Oke, kalau misalkan Entramis ini dijadikan alternatif untuk diet gitu, Mas Alex, ini bisa nggak sih? Nah, kalau misalnya untuk diet ya, apa kita sebut kontrol berat badan, mau menambahkan berat badan, mau menjaga, atau bahkan sampai mau kita menurunkan berat badan, menggunakan Entramis boleh saja, tidak ada masalah. Hanya konsepnya gini aja, gampangnya. Kalau misalnya menurunkan berat badan, berarti pilihannya dua, makannya dikurangi, dan juga aktivitasnya ditambah, gitu ya, bisa dengan olahraga, gitu ya. Kalau misalnya ingin menambahkan berat badan, berarti asupan makannya dilebihkan gitu. Misalnya nih, kita harian makan ya pagi, siang, malam gitu. Kita tambahkan aja dengan Entramis itu tidak ada masalah gitu. Kalau misalnya mau menurunkan, gampang, makanannya diganti aja dengan 1 gelas dari Entramis itu sendiri. Gitu dia. Oke. Nah, ini yang kaum-kaum rebahan tapi cita-cita kurus. Nah, ini yang susah ya, Mas Alex ya. Ingat, harus ada nutrisi dan juga tetap harus ada aktivitas olahraganya tadi, Mbak Nisha. Dan Iya, teman-teman semua ya dari Sonora bener. ya. Gitu ya, sahabat Sonora, jangan, aduh, resolusi aku kurus gitu, tapi udah, oke, aku minum Entramis, tapi rebahan gitu ya, sama aja bohong gitu ya. Jadi, apa Tetap yang harus masuk ke ada tubuh kita, aktivitasnya. harus kita bergerak gitu ya, sahabat Sonora. Betul, Mungkin betul. ngepel atau ngapain gitu ya, bisa-bisa mencari keringat gitu. Oke, nah sebenarnya Entramis ini cara penyajiannya gimana sih, Mas Alex? Kalau misalnya cara penyajian, kita sebut cukup praktis ya, karena Entramis sendiri bentuknya adalah serbuk. Jadi dilarutkan aja di air hangat. Bisa air hangat, bisa air dingin, terserah sesuai dengan selera gitu ya. Itu bisa dilarutkan dengan 1 gelas air matang hangat gitu. Nanti bisa langsung diminum, nggak masalah. Atau mau dikreasikan nih, misalnya mau jadikan kayak macam es krim, atau dijadikan seperti apa, flan, di kue, puding gitu ya, tidak ada masalah. Itu biasa ibu-ibu kok di rumah ya, apalagi sekarang WFH di rumah ya. Jadi banyak kreasinya gitu ya, Mbak Nisha ya. Oke, jadi kreatif ibu-ibu ini biasanya ya Mas Alex ya, jadi bisa dikreasikan jadi apapun, sahabat Sonora, misalkan, aduh kayaknya kalau susu gitu biasa aja bosen deh, pingin jadi es krim gitu bisa gitu ya, Bisa ataupun banget ya. jadi apapun gitu, dimasukin ke dalam kue atau jadi topping donat atau apapun itu boleh gitu ya. Oke deh, baik. Nah, ini untuk varian rasanya Mas Alex, ada rasa apa aja sih? Varian rasa kita ada 2, ada varian rasa vanila dan juga coklat gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak ada vanila, bisa dicoba coklatnya. Kalau bosan sama coklat, ada vanilanya gitu ya. Jadi ada 2 varian ya, ganti-gantian biar nggak bosen. Mungkin tiap hari bisa ganti, hari ini coklat, besok vanila gitu, sahabat Sonora ya. Nah, kalau misalkan kita pingin mencari produk Entramis ini, Mas Alex, bisa didapatkan di mana sih? Ya. Untuk produk Entramis kita bisa dapatkan bisa di rumah sakit, apotek, dan juga di toko susu terdekat gitu ya. Jadi kalau misalnya di rumahnya, kalau misalnya di Jogja misalnya ada toko susu apa nih gitu, kalau misalnya saya sebut boleh nggak nih mereknya? Di toko susu terdekat bisa dijumpai di sana kok gitu. Oke, jadi sebenarnya cukup mudah untuk ditemukan gitu ya Mas Alex ya? Iya. Oke, nah ngomongin lagi balik ke kandungannya nih Mas Alex, kalau misalkan orang diabetes gitu, ini aman nggak sih untuk konsumsi Entramix? Oke, kalau misalnya terkait dengan diabetes, kita sebutkan Entramis itu sebenarnya bukannya aman ya, tapi kita bisa menggunakan Entramis sebagai pengganti makanan. Tapi harus diperhatikan juga kalau misalnya diabetes berarti kan kebutuhan khusus ya. Berarti tetap harus dikonsumsi obat-obat diabetesnya. Bisa obat yang diminum ya, kayak metformin seperti itu, dan juga yang disuntik misalnya kayak insulin kayak gitu. Intinya gula darahnya tetap harus terkontrol. Jadi boleh sebagai pengganti makanan, dan juga obat diabetesnya tetap harus dikonsumsi teratur gitu ya. Oke, jadi tetap seimbang dan perawatan obatnya juga harus tetap diperhatikan gitu Mas Alex ya. Betul, betul.
Oke deh, baik. Nah, Sobat Sonora, kita akan break lagi gitu ya. Silakan untuk Anda nih yang punya pertanyaan seputar Entramix ataupun juga nutrisi secara umum gitu ya, karena ada narasumber-narasumber kredibel yang bisa menjawab pertanyaan Anda. Silakan boleh banget langsung disampaikan via WhatsApp ke 08175483 200. Sekali lagi ke 08175483 200 dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Dr. Dedi dan Mas Alex. Ya, Ini Ya, udah ada beberapa pertanyaan yang masuk. ya. Yang pertama ini ada dari Mbak Widya di Bantul. Selamat pagi dokter, saya mau tanya, ayah saya berusia 56 tahun terkena stroke, jadi kemampuan untuk makan serta nafsu makannya menurun. Nah, kira-kira ada saran nggak sih dari dokter maupun juga dari Mas Alex, asupan seperti apa yang sebaiknya diberikan, dan jenis makanan apa yang bisa dijadikan alternatif untuk dikonsumsi ketika ayah saya sulit makan? Terima kasih. Ya. Itu kemudian ada juga dari Mas Harya. Selamat siang, untuk pemakaian produk Entramix ini apakah ada persyaratan spesifik? Misalnya tidak boleh dikonsumsi dengan orang penderita suatu penyakit ataukah aman untuk semua golongan? Terima kasih. Kemudian ada juga dari Mbak Lia. Saya seorang wanita yang banyak kegiatan, bisa tiap hari beraktivitas dari pagi sampai malam. Kadang saya nggak sempat sarapan. Nah, kalau untuk perempuan seperti saya, gimana sih pola makan yang baik untuk memenuhi nutrisi dalam tubuh? Kemudian ada lagi dari Mbak Kirana di Tegalrejo. Apa tanda malnutrisi pada orang dewasa? Apakah benar orang gemuk atau langsing belum tentu berkecukupan nutrisinya? Begitu. Oke. Oke, Dokter Dedi dan Mas Alex, kita on air ya. oke. Baik, sahabat Sonora masih bersama Nesya dan juga para narasumber yang hadir. Ini bekerja sama dengan PT Kalbe Farma ya. Yang pertama ada Dr. Dedianto Hengki MGC dan juga ada apoteker Alexander Victory. Nah, masih ngomongin seputar nutrisi tepat dewasa sehat. Nah, sahabat Sonora, terima kasih untuk pertanyaannya sudah masuk. Ini sudah ada beberapa nih, Dr. Dedi dan juga Mas Alex ya. Kita bisa cicil menjawab nih. Yang pertama ada dari Mbak Widya di Bantul. Selamat siang, saya mau tanya, ayah saya berusia 56 tahun terkena stroke, jadi kemampuan untuk makan serta nafsu makannya menurun. Nah, kira-kira ada saran nggak dari dokter maupun Mas Alex, asupan seperti apa nih yang sebaiknya diberikan, dan jenis makanan apa yang bisa dijadikan alternatif untuk dikonsumsi ketika ayah saya sulit makan? Terima kasih. Oke, baik. Saya coba bantu jawab ya. Jadi kalau kita Oke, lihat dari pasien-pasien stroke ya, problemnya adalah selain nafsu makan berkurang, kemampuan makan pun terganggu ya. Jadi misalnya terkait dengan kemampuan menelan, ya khususnya menelan makanan yang padat atau keras. Jadi kita perhatikan yang pertama adalah selain jumlah, pastinya adalah tekstur. Jadi pastikan bahwa makanan yang diberikan kepada ayahnya itu memiliki tekstur yang dapat dikonsumsi ya sesuai dengan kondisi pasien-pasien pasca stroke. Jadi memang disarankan makanan-makanan itu diberikan dalam tekstur yang lebih lembut ya, yang lebih mudah dikunyah dan lebih mudah ditelan sehingga pasien itu tidak mudah tersedak. Itu ya. Lalu yang berikutnya adalah memang apabila kita rasa pemberian makan sehari-hari itu dirasa kurang, kita bisa menambahkan dengan suplemen makanan. Ya tadi salah satunya mungkin bisa dibantu dengan pemberian susu ya. Karena kalau pasien-pasien stroke itu tidak diberikan nutrisi yang cukup, maka dia akan semakin lemas. Ya, ototnya semakin kecil. Kalau ototnya semakin kecil, dia semakin sulit bergerak. Ya, tidak hanya bergerak dalam hal tangan dan kaki, ya termasuk otot-otot yang berperan dalam proses menelan. Ya, jadi yang berikutnya adalah pastikan bahwa porsi itu jangan diberikan dalam porsi yang besar. Ya, jadi porsinya kecil aja, tetapi sering. Ya, frekuensinya dinaikkan, tapi frekuensinya lebih sedikit. Yang berikut tanyakan kepada ayahnya, sukanya makan apa? Ya, jadi makanan itu harus ya, yang untuk awal-awal
yang sesuai dengan preference dari pasien, sehingga dia memiliki motivasi lebih ya. Terus khususnya orang-orang yang kehilangan semangat ya, kehilangan keinginan untuk makan. Jadi tanyakan saja sukanya makan apa gitu ya. Lalu kita sajikan buat orang tua kita. Mudah-mudahan membantu ya. Oke. Kalau jawabnya nasi Padang gitu gimana, dokter? Ya boleh saja kalau memang memungkinkan untuk mengunyah ya. Jadi kalau memang suka ya kasih aja nggak apa-apa dulu. Yang penting ada energi yang masuk sehingga dia lebih bertenaga. Oke. Ya, Oke, jadi kuncinya adalah sebenarnya makanannya yang disuka, kemudian porsinya disedikitin tapi frekuensinya ditambah gitu, dokter ya. betul. Oh ya satu lagi, Oke. sebaiknya kalau Mm-mm. bisa disajikan dalam makanan yang hangat ya, jangan dingin. Oke. Jangan dingin, karena kalau hangat itu cenderung memotivasi atau meningkatkan selera makan itu lebih tinggi Oke, ini dibandingkan juga makanan yang sudah dingin. ini satu informasi tambahan buat saya juga, sahabat Sonora ya. Ternyata untuk makanan hangat bisa lebih meningkatkan selera makan begitu. Oke Iya. deh, baik, Mbak Widya di Bantul, terima kasih sudah bergabung. Semoga bermanfaat gitu ya, bisa menjawab. Jadi bisa diberikan dengan tekstur yang lebih lembut, biar gampang untuk ditelan. Atau kalau misalkan dirasa kurang, bisa ditambahkan suplemen nutrisi. Ya, ini tadi ada Entramix, bagus, mungkin bisa dicoba gitu ya. Oke deh, baik, terima kasih Mbak Widya di Bantul ya. Kemudian selanjutnya, ini ada pertanyaan dari Mas Harya. Selamat siang para narasumber, saya mau tanya nih, untuk pemakaian produk Entramix ini, ada nggak sih persyaratan spesifik? Misalkan tidak boleh dikonsumsi dengan orang yang menderita suatu penyakit, ataukah sebenarnya aman untuk semua golongan? Terima kasih. Mungkin Mas Alex bisa membantu menjawab? Oke, terima kasih tadi pertanyaannya ya. Sebenarnya untuk kalau misalnya kita bilang Entramix sendiri bisa dikonsumsi pada semua kondisi, bisa atau tidak? Jawabannya bisa saja. Karena memang Entramix sendiri kita formulasikan sebagai nutrisi dasar ya, general nutrition ya, gitu. Nah, jawabannya gimana ya kalau misalnya ada satu kondisi, misalnya tadi ya, contohnya kayak ada diabetes, atau mungkin tadi ada kondisi misalnya stroke, atau mungkin kondisi lainnya, itu harus kalau kita sebut adalah disesuaikan dengan kondisinya, gitu. Jadi misal tadi kalau diabetes disesuaikannya gimana? Dengan obat diabetes dan juga tadi ya, obat dan juga insulinnya. Kemudian kalau misalnya ada satu gangguan, misalnya tadi ada stroke, misalnya gangguannya apa? Di kurang mengunyah ya, gangguan mengunyah ya. Nah, berarti kan disesuaikannya juga ada tambahan juga ada obat stroke-nya di luar dari itu. Jadi memang Entramix ini kita tujuannya adalah untuk mencukupi kebutuhan nutrisi dan protein harian dari pasien, dari keluarga, dari ya teman-teman kita di kanan kiri seperti itu dan untuk diri kita dewasa gitu. Kalau misalnya kebutuhannya lebih, berarti harus ada penyesuaiannya sendiri. Gitu kali Mbak Nisha ya. Oke. Jadi gitu Mas Harya ya, sebenarnya aman-aman aja karena ini sifatnya general Entramix dan juga Betul. sudah diformulasikan, sudah disesuaikan dengan aturan-aturan gitu ya dari Kementerian Kesehatan juga. Jadi bisa banget gitu. Kalau misalkan ada kondisi khusus, mungkin kalau lebih aman bisa dikonsul juga ke dokter masing-masing gitu ya. Kira-kira aman nggak Betul. sih untuk ditambah dengan Entramix begitu. Oke deh, baik, terima kasih Mas Harya sudah bergabung ya. Kemudian ada lagi nih Dokter Dedi dan juga Mas Alex ya. Pertanyaan dari Mbak Kirana di Tegalrejo. Nah, sebenarnya apa sih tanda malnutrisi pada orang dewasa? Apakah benar orang gemuk atau langsing itu belum tentu nutrisinya tercukupi? Monggo boleh Dokter Dedi Ya, atau Mas Alex? baik ya. Saya coba bantu jawab dulu. Nanti mungkin Pak Alex kalau mau menambahkan silakan. Jadi kalau kita bicara malnutrisi, ya mal itu dari kata mala. Mala itu sesuatu yang salah ya atau jahat. Nutrisi ya nutrisi ya. Jadi malnutrisi. Jadi status gizinya itu nggak benar gitu ya. Jadi kalau kita bicara malnutrisi, bisa gizi kurang, ya orangnya berat badannya atau gizinya tuh di bawah standar ya, di bawah nilai normal. Tadi di bawah, kalau indeks massa tubuh di bawah 18,5. Atau bisa juga yang kelebihan. Itu juga malnutrisi sebetulnya ya. Orang-orang yang overweight, yang obesitas ya. Sekarang sebenarnya cenderung kalau di perkotaan itu kasus obesitas juga nggak kalah banyak ya. Mungkin lebih banyak mungkin ya. Jadi baik obesitas maupun orang-orang yang kurus ya, itu merupakan kondisi malnutrisi. Jadi idealnya kita berada dalam range berat badan ideal. Itu ya tujuan konsep daripada gizi seimbang ya supaya berat badan ideal. Nah,
Apakah mungkin orang-orang yang gemuk itu masuknya malnutrisi? Udah pasti kalau kita ngacu pada tadi ya definisi ya. Tetapi ada satu kondisi banyak saya rasa orang yang gemuk tapi massa ototnya kecil, sedikit. Hmm. Jadi lemaknya yang banyak tapi massa ototnya itu kecil. Nah, itu yang sering terjadi banyak ya. Jadi orang-orang yang mengalami defisit asupan protein. Jadi badannya terlihat besar tetapi karena massa ototnya kecil, maka kemampuan dia untuk beraktivitas, untuk bergerak ya, kemampuan fisiknya sangat lemah. Nah, itu juga merupakan kondisi yang perlu dikoreksi ya. Jadi yang kurus kita naikkan berat badannya. Sebenarnya konsepnya bukan menaikkan berat badan ya. Lebih bagaimana meningkatkan massa otot, mengurangi massa lemak sehingga mencapai berat badan ideal yang sesungguhnya ya. Jadi buat apa berat badannya cukup gitu ya, tapi ternyata waktu diukur massa ototnya kecil karena makannya nggak benar. Ya, jadi konsep gizi seimbang itu perlu ya supaya kecukupan kalori, protein, lemaknya itu sesuai dengan konsep berat badan ideal. Begitu. Jadi mungkin saja ya obesitas tapi kurang gizi. Malnutrisi ya karena obesitas juga malnutrisi sebetulnya. Betul. Oke, jadi bisa Nah, betul diperhatikan banget. Mas. Boleh silakan Mas. Ya tadi mau melanjuti dari dokter juga. Sebenarnya tadi kan apa yang tadi apa disebut dengan dokter Dedi ya, malnutrisi itu tidak selamanya kurus ya, atau tidak selamanya apa. Kalau misalnya orang bilang kan malnutrisi orangnya kurus ya, enggak. Tapi orang Hmm. kegemukan juga bilangnya malnutrisi, gitu dia. Nah caranya gimana tadi intinya kalau misalnya aku bantu rangkum ada nutrisi sama ada dari olahraga, gitu dokter Dedi ya. Betul. Biar Olahraga seimbang. tuh penting gitu ya, Sahabat Sonora ya. Ini Iya, nggak usah saat dibayangin yang, lanjutin pertanyaan yang tadi sebenarnya kan, orang bener. kalau misalnya apa mau nurunin berat badan, apa mau ningkatin berat badan gitu ya, pakai Enteramix bisa atau enggak gitu kan? Jawabannya bisa aja, tergantung tujuannya mau apa. Mau apa Oke. ningkatin berat badan bisa gitu kan? Mau nurunin berat badan bisa, tetapi harus dikondisikan nutrisi dan aktivitas olahraganya tadi. Gitu Mm-mm. dia. Oke, jadi harus diseimbangkan gitu ya, Dokter Dedi dan Mas Alex ya. Dan Betul, juga yang bisa betul. kita ukur masa otot kita, Sahabat Sonora, kira-kira bagaimana sudah idealkah atau belum gitu. Jadi mungkin bisa dicek gitu ya. Oke, baik. Terima kasih Mas Haryat tadi dan juga Mbak Kirana yang sudah bergabung. Kemudian ini ada lagi dari Mbak Lia nih, Dokter Dedi dan Mas Alex ya. Selamat siang para narasumber, saya perempuan yang banyak kegiatan, bisa tiap hari beraktivitas dari pagi sampai malam. Dan kadang-kadang saya nggak sempat nih untuk sarapan. Kalau misalkan untuk perempuan seperti saya, kira-kira gimana sih pola makan yang baik supaya nutrisi dalam tubuh tetap terpenuhi? Nah, monggo nih, Dr. Dedi atau Mas Alex bisa membantu menjawab. Iya. Jadi untuk orang-orang yang sibuk ya, jadi kan kendalanya adalah menyiapkan makanan ya. Ada beberapa tips yang dari dapat saya ya. Jadi untuk orang-orang yang sibuk, siasatinya bisa seperti ini. Nomor satu, menyiapkan makanan untuk besok itu malam hari, kalau ada waktu ya. Dan ya, ini saya lakukan sendiri soalnya ya. Jadi makanan Oke. untuk besok, untuk sarapan saya siapkan malam hari. Jadi besok itu udah tinggal saya bawa dan tinggal saya hangatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ya pilihlah jenis makanan yang nyiapinnya nggak ribet. Ya, yang simple ya, tetapi memenuhi kriteria tadi. Kriteria kalori, kriteria keragaman gizi ya. Sehingga tetap bisa dikonsumsi tanpa membutuhkan waktu yang banyak, tetapi tetap memenuhi kriteria gizi yang baik. Ya, jadi kalau ya ribet sih nggak ada sempat, malam juga nggak ada waktu. Ya mungkin suplemen nutrisi ini punya peranan di sini ya untuk membantu jadi sebagai pengganti sarapan ya. Jadi bagaimanapun ya kalau kita baca artikel manapun selalu menganjurkan jangan melewatkan sarapan. Karena sarapan itu adalah ya bekal energi awal untuk memulai aktivitas kita. Ya, bagaimanapun ya, aduh saya enggak kok, saya kerjanya cuma duduk. Jangan lupa waktu kita bekerja duduk, otak kita bekerja. Nah, otak kita punya sel itu butuh makan. Jadi jangan egois, gitu ya. Jadi sarapan itu perlu. Jadi untuk memulai aktivitas apapun, yang kerjanya duduk, yang kerjanya di luar, yang kerjanya bergerak, ya setiap sel di dalam badan kita harus kita berikan makan. Begitu sih, ya. Oke, Dan itu satu jadi lagi nih, satu lagi. Ya boleh saya tambahkan sedikit ya.
Boleh, Kalau boleh dokter. kita mencukupi kebutuhan nutrisi pada pagi hari, cenderung pada siang hari makan kita tidak menggila, ya. Oke. Ya, jadi kalau orang yang paginya seringkali melewati sarapan, karena siang karena dia sangat lapar sehingga asupan makan ya karena dia merasa aduh tadi pagi juga nggak makan tuh, makannya menggila. Jadi masuknya pun cenderung tidak terkontrol. Nah, ini yang bisa mencetuskan penyakit di nanti ya jangka panjang gitu ya. Seperti Oke. itu. Bisa jadi Em, kekenyangan, ngantuk, lebih nggak produktif gitu ya dokter Bisa ya. jadi, betul. Oke, gitu. Mas Alex ada tambahan? Iya, mungkin aku mau nambahin sekalian kan. Kalau misalnya orang nggak sarapan, benar tadi ya cenderung nanti siang itu makannya menggila. Sama ya, mungkin kalau misalnya kita biasa ngalamin juga ya kanan kiri ya secara tidak sadar orang yang nggak ada asupan pagi hari, nggak melakukan sarapan, itu biasa sekitar jam 10 atau mungkin di sekitar jam itu ya, itu badannya akan jadi lebih lemas dibandingkan orang-orang yang lain. Makanya lebih penting kita utamakan sarapan karena hitungannya nutrisi saat pagi hari gitu kan. Nah kalau misalnya Ike ibu tadi ya, misalnya nggak sempat atau seperti apa, misalnya masak itu nanti lama gitu ya, bisa dengan nutrisi yang lebih praktis. Nah, dari sini maksudnya saya ingin sebutkan bahwa tadi ya kalau misalnya Entramix itu lagi, Entramix karena bentuknya serbuk, jadi dilarutkan dalam air, diaduk itu juga bisa memenuhi dari kebutuhan nutrisi. Nah, mau di pagi hari pun jadi sarapan juga tidak ada masalah dari Entramix ini sendiri. Gitu. Top Oke, tinggal jadi ditakar kan 4 sendok takar mm-mm. sama 1 gelas air diaduk, diminum juga nggak ada masalah. Itu sebagai pengganti sarapan bisa juga gitu. Oke. Jadi ini kalau ada misi sibuk gitu ya. Sahabat sonora yang aduh aku tuh sibuk banget gitu ya, nggak sempet gitu ya. Nah ini bisa mengganti dengan konsumsi Entramix ya sahabat sonora karena bikinnya gampang banget, rasanya juga enak, ada beberapa pilihan, ada vanilla dan coklat, bisa dipilih yang mana yang disuka gitu ya, daripada kita nge-skip makan pagi terus makan siangnya jadi banyak banget porsi raksasa gitu ya, jangan. Jadi mending kita tetap sarapan dengan asupan nutrisi yang baik juga. Oke, kita akan break terlebih dahulu gitu ya. Terima kasih untuk yang sudah bertanya. Tapi kalau misalkan masih punya kegalauan, boleh langsung disampaikan aja. Mumpung ada Dr. Dedi dan Mas Alex ya. Bisa via SMS atau WhatsApp ke 0817 5483 200 dan kami akan segera kembali sesaat lagi. Dr. Dedi dan Mas Alex, ini ada yang tanya lagi. Ini ada Ya, Mbak Ardani di Jakal. Mau tanya dong, kalau nutrisi tepat untuk ibu saya usianya 65 tahun dan diagnosis hipertensi serta asam lambung. Kemudian untuk hewani hanya makan ayam bagian dada saja. Nah ini kira-kira nutrisi yang tepat seperti apa? Kemudian untuk konsumsi Entramix bisa atau tidak? Udah. Oke, kita on air ya Dr. Didi dan Mas oke. Alex ya. Ya. Oke baik sahabat sonora, sampailah kita di segmen terakhir ya, perbincangan dengan tema nutrisi tepat dewasa sehat bekerja sama dengan PT Kalbe Farma dengan narasumber ada Dr. Dedianto Hengki MGC dan juga apoteker Alexander Victory. Oke, kita lanjutin lagi menjawab pertanyaan dari sahabat sonora yang sudah masuk gitu ya. Ini ada Mbak Ardani di Jakal nih, Dr. Dedi dan Mas Alex ya. Selamat siang, saya mau tanya dong, kalau nutrisi yang tepat untuk ibu saya seperti apa? Usianya 65 tahun dan diagnosis hipertensi serta asam lambung. Kemudian untuk hewani hanya makan ayam bagian dada saja. Nah, kemudian kalau misalkan ditambah dengan konsumsi Entramix, ini bisa atau enggak? Terima kasih. Oke, baik. Oh, Saya coba bantu jawab nanti ditambahkan oleh Pak Alex ya. silakan dok ya. Ya. Sayang tidak diinfo ya, ibunya ini masuknya kategorinya gemuk atau kurus ya. Tetapi saya coba menyorot dari kondisi klinisnya ya. Jadi di sini ada dua. Yang pertama adalah ada tekanan darah tinggi atau hipertensi.
Yang kedua adalah asam lambung, mungkin istilahnya penyakit mah gitu ya sini ya. Jadi kalau yang perlu diperhatikan di sini adalah untuk orang-orang yang mengalami tekanan darah tinggi atau hipertensi, yang perlu kita batasi adalah asupan yang pertama garam. Ya, jadi garam itu sebaiknya jangan lebih ditakar nih kalau tensi ya. Jadi yang pertama pastinya kita pastikan bahwa ibu itu selalu meminum obat tekanan darah tinggi secara teratur ya. Jadi obat tekanan darah tinggi itu sangat penting untuk terus dikonsumsi secara teratur agar tidak terjadi lonjakan tensi yang nanti membahayakan ya, misalnya bisa tercetus serangan stroke ya atau serangan jantung. Yang kedua adalah batasi asupan garam. Jadi garam itu kalau menurut rekomendasi sebaiknya tidak lebih dari 1 sendok teh sehari ya. Kalau orang-orang yang hipertensi bahkan berat itu bahkan dibatasi sampai setengah. Jadi intinya adalah kurangi asin-asin itu aja dulu ya. Kalau repot gitu ya, aduh nakar repot. Kurangin yang asin-asin. Asin-asin di sini bukan garam ya, garam. Ikan asin, cumi asin, itu asin. Ya, jadi ada orang bilang enggak kok saya nggak makan garam kok, tapi makan ikan asin. Nah itu asin dan kandungan garamnya relatif tinggi ya, gitu ya. Lalu yang kedua adalah kurangi makanan yang digoreng sebetulnya ya. Jadi kandungan lemak jenuh. Ya, kandungan lemak jenuh itu banyak di makanan yang digoreng atau di makanan yang bersumber dari lemak binatang. Ya, kulit ayam, ya, kulit sapi, ya, tetelan, apalah itu jeroan itu kandungan lemak jenuhnya tinggi ya, sehingga dapat memperburuk kondisi hipertensi. Itu lalu yang berikutnya adalah tadi ya mungkin saya karena saya tidak mengetahui status gizi ibunya ya. Ya dilihat saja kalau ibunya cenderung kurus ya berarti tingkatkan porsi makannya. Caranya bagaimana tadi? Bagi porsi kecil tapi sering ya. Suruh makan yang dia suka tetapi tetap dalam koridor tadi ya yang tadi saya sebutkan ya terkait dengan asin dan lemak jenuh ya. Kalau ibunya cenderung obes, gemuk ya berarti kita turunkan porsinya dan ya dimotivasi untuk berolahraga. Ya, berolahraga supaya berat badannya bisa turun. Ya. Nah, jadi jangan pikir kalau orang hipertensi pasti gemuk, belum tentu ya. Banyak orang kurus tapi hipertensi. Ya, jadi nanti porsi makannya itu disesuaikan saja ya. Jadi kalau dia kurus dan cenderung susah makan ya tadi mungkin bisa disiasati dengan tambahan suplemen nutrisi seperti susu. Mudah-mudahan menjawab ya. Silakan Pak Alex kalau mau ditambahkan. Ya mungkin membantu sedikit terkait dengan hipertensi dan asam lambung langsung ke produk Entramix ya, bisa digunakan atau tidak. Tadi sekilas juga menjawab dari Dr. Dedi. Intinya Entramix sebagai pengganti nutrisi harian. Kalau misalnya ibunya susah makan seperti itu, bisa digunakan Entramix sebagai pengganti atau tambahan dari makanan yang ada, gitu ya. Kalau misalnya makannya kok kurang, misalnya dikasih 1 porsi makannya kok cuma 1/4, berarti kan nutrisi tidak tercukupi itu bisa ditambahkan dengan Entramix. Nah, bisa digunakan dengan kondisi hipertensi atau asam lambung bisa atau tidak. Yang tadi ini kan kondisinya kan kondisi di luar general ya, di luar kondisi umum ya, kondisi khusus ya, ini hitungannya ya. Itu harus dengan konsumsi obat-obatan yang terkait. Hipertensi, diminumlah obat hipertensinya. Asam lambung, berarti kan ada obat beberapa yang diminum sebelum konsumsi makanan gitu ya. Ada juga yang nanti setelah konsumsi dan sebagainya, itu tetap harus dikonsumsi teratur sesuai dengan anjuran yang ada untuk konsumsi obat itu sendiri. Entramix bisa atau tidak, bisa dikonsumsi, tidak ada masalah sebagai asupan nutrisi hariannya gitu. Boleh saya tambahin ya? Tadi saya lupa boleh, yang asam lambung, saya lupa. Tadi saya baru bicara tentang hipertensi ya. Iya. Jadi kalau bicara asam lambung, kalau pasien-pasien mengalami MA, yang pasti nomor 1 pastikan ibunya jangan sampai telat makan. Ya. Jadi kalau telat makan, produksi asam lambung meningkat. Jadi pastikan makan teratur sesuai jadwal. Yang kedua, makan jangan terlalu dekat dengan waktu tidur. Ya, jadi baru makan langsung tidur, nanti dia naik tuh, namanya reflux ya. Nah itu nanti makanan mudah naik ke atas yang nanti karena asam dapat merusak kerongkongan. Yang ketiga ya batasi makanan-makanan yang memperburuk kondisinya. Asam ya, makanan asam tuh terlalu asam. Kopi ya mungkin dikurangi, jangan kalau suka ngopi ya. Nah, karena kopi juga kalau terlalu berlebih juga meningkatkan tekanan darah. Yang ketiga adalah makanan yang pedas ya dan terlalu oily, berminyak. Itu dapat memperburuk kondisi
mahnya tadi. Itu saja sih tambahan dari saya. Oke, jadi begitu Mbak Ardani ya. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Waduh, tadi yang disebutin dokter itu nikmat duniawi semua ya. Ada cumi asin, ada kopi, gorengan gitu ya. Apalagi hujan-hujan, sahabat Sonora ya. Ini enak tuh makan gorengan, terus minumnya kopi. Nikmat, tapi harus dikurangin gitu ya. Kalau misalkan Anda punya kondisi-kondisi khusus seperti tadi hipertensi dan asam lambung. Baik, terima kasih Mbak Ardani di Jalan Kaliurang sudah bergabung ya. Kemudian pertanyaan terakhir nih, Dr. Dedi dan Mas Alex ya. Ada Mbak Linda di Jalan Kaliurang. Selamat siang, saya mau tanya, yang saya susah makan, tapi dia ada gangguan ginjal nih, dokter dan juga Mas Alex. Kira-kira bisa nggak sih pakai Entramix? Saya coba jawab dulu. Boleh dokter. Ya, kalau kita bicara gangguan ginjal, sebetulnya ada 2 kriteria nih ya. Ada pasien yang sudah cuci darah, ya, bilangnya pasien dialisis, atau pasien yang belum cuci darah, tapi ginjalnya sudah terganggu, namanya predialisis. Jadi kalau eyangnya itu masuk kondisi stadium yang predialisis, ya, ada baiknya memang asupan protein kan harus dibatasi. Ya, jadi ada baiknya konsultasi dulu ke dokter ya terkait dengan berapa sih kebutuhan pembatasan protein pada eyangnya kalau belum dialisis ya. Tapi kalau sudah dialisis, pasien-pasien ginjal yang sudah cuci darah itu butuh protein yang lebih banyak justru. Nah, kembali lagi mesti konsul juga ke dokternya berapa banyak ya tambahan protein yang perlu ditambahkan. Di samping juga sebetulnya untuk pasien ginjal itu ada pembatasan yang lain, misalnya kalium. Ya, kalium juga nggak boleh terlalu tinggi, nanti berbahaya buat jantungnya. Ya, jadi ada baiknya berkonsultasi dulu dengan dokter yang merawat sebelum menentukan apakah Entramix ini bisa atau tidak dikonsumsi oleh eyangnya, begitu. Oke, baik. Jadi begitu ya, baik. Terima kasih. Oke deh. Tapi setuju, Mas tadi Alex? benar juga, saya menambahkan sedikit aja. Kalau misalnya kondisi ginjal memang banyak yang harus diperhatikan ya. Tadi ya, bisa dari proteinnya, bisa dari tadi kalium juga. Kemudian kalau misalnya kondisinya ada yang pradialisis, dia juga ada kondisi pembatasan cairan seperti itu dok ya. Pembatasan cairan dan protein ya. Betul. Nah, bisa pakai Entramix bisa atau tidaknya diharapkan konsultasi dengan tenaga medis yang terkait dengan dokternya untuk konsultasi. Karena hitungannya harus dihitung yang lebih ekstra gitu loh di sana. Hitungannya harus ekstra di sana, harus teliti. Gitu aja paling saya bisa bantu jawab. Oke, baik. Terakhir nih Dokter Didi dan Mas Alex mungkin bisa disampaikan closing statement-nya untuk perbincangan kali ini. Oke. Dokter dulu ya. mungkin. Ya, mungkin pesan dari saya ya di era pandemi ini ya, jaga kesehatan untuk memproteksi diri dari luar ya, jaga imunitas dengan mencukupi ya kebutuhan nutrisi yang baik ya sehingga kita dapat memproteksi diri dari dalam ya, karena gizi yang baik akan menciptakan sistem imunitas tubuh yang baik. Oke, baik. Mas Alex? Oke. Ya, terima kasih untuk waktunya ya dari tadi ya seharian ini. Untuk closingnya sebenarnya saya ingin menyampaikan, pengen ajakan aja sih sebenarnya. Mari kita sama-sama jaga asupan nutrisi kita, kesehatan diri kita sendiri ya, dari asupan nutrisi dan juga dari olahraga seperti itu. Nah, untuk asupan nutrisinya sendiri, kita dari Kalbe Farma memang kita menyediakan berbagai macam nutrisi untuk berbagai kondisi. Nah, terutama pada hari ini yang kita angkat adalah untuk tema nutrisi harian gitu ya. Nutrisi tepat itu adalah untuk nutrisi Entramix sendiri sebagai asupan atau bantu asupan kalori dan juga protein harian dari dewasa seperti itu. Kurang lebihnya baik, itu aja. Tetap sehat semuanya, jaga kesehatan. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih Dokter Dedi dan Mas Alex. Terima kasih. Dan terima kasih juga untuk Anda, sahabat Sonora yang sudah bergabung ya. Jadi intinya, sahabat Sonora, mari jaga kekuatan dan daya tahan tubuh dengan mengonsumsi nutrisi lengkap dan seimbang. 12 Entramix di pagi dan sore hari, bantu penuhi kebutuhan harian Anda dilengkapi dengan makro dan mikronutrien yang dibutuhkan tubuh setiap hari. Diformulasikan minim resiko diare, serta dilengkapi dengan inulin sebagai serat dan prebiotik untuk kesehatan saluran pencernaan dewasa. Entramix dapat diperoleh di toko apotik, toko susu terdekat, dan juga marketplace kesayangan Anda. Bisa juga mengunjungi Instagram di
@entramix_id untuk informasi lebih lanjut. Dan sahabat Sonora, terima kasih ya sudah hampir 1 jam perbincangan seru seputar nutrisi tepat dan dewasa sehat. Terima kasih untuk Anda dan tetap bersama kami tentunya hanya di 97,4 FM Sonora Jogja karena akan kami lanjutkan dengan AMKM tentunya dengan rangkaian lagu bersada dan manca terbaru kesayangan Anda.